Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue akan ngebahas arsitektur data warehouse yang pernah gue bangun menggunakan PostgreSQL sebagai DWH, Debezium dan Kafka untuk CDC atau Capture Data Chains, dan Pagdicron sebagai scheduler. Terakhir, setelah prosedur itu gue gunakan untuk menyimpan ETL scriptnya. Jadi, apa sih alasannya kenapa gue bisa bangun data warehouse ini gitu? Jadi pertama kali gue masuk ke suatu perusahaan, di perusahaan tersebut belum ada nih layer data warehouse-nya di antara aplikasi dan juga sistem analitik mereka. Jadi data dari aplikasinya langsung, database aplikasinya saat itu adalah menggunakan SQL dan juga Mongo, itu langsung ditarik nih ke ILK, Elasticsearch Logstash Kibana. Jadi di perusahaan tersebut untuk sistem analitiknya dan reverse ETL, mereka tuh simpen dulu ke ILK. Kemudian nanti di ILK dipakai untuk dashboard bisa, untuk reverse ETL juga bisa. Masalahnya, database aplikasi itu kan sifatnya OLTP ya, yang tugas utamanya adalah melayani transaksi user. Kalau query analytics, sinkronisasi data, dan kebutuhan dashboard terus bergantung ke database OLTP-nya, beban tambahan tersebut kan bisa mengganggu aplikasinya. Bahkan, menurut gue pribadi, itu bisa bikin aplikasinya sampai mati gitu ya. Database-nya mati sih, bukan aplikasinya. Selain itu, logika bisnis jadinya tersebar nih. Nggak ada satu layer khusus yang digunakan untuk membersihkan, menyatukan, bahkan menyimpan histori datanya. Jadi saat itu gue ngasih propose untuk bikin data warehouse, tapi gue nggak bisa langsung membawa suatu tech stack yang besar dan kompleks karena cost harus dijaga, timnya juga satu nggak gede, dan karena requestnya sebenarnya cukup sederhana, yaitu memisahkan analitik dari OLTP ke OLAP, mempertahankan latency tetap rendah, juga nggak nambah banyak service baru. Jadi proposalnya gue saat itu ya udah targetnya adalah ya itu, pertama melindungi OLTP-nya dari beban analitik, terus hanya memindahkan data yang berubah aja, mempertahankan kecepatan data untuk reverse ETL-nya, dan menjaga arsitektur datanya tetap murah serta sederhana. Secara arsitektur, alurnya itu dimulai dari database aplikasinya, si OLTP-nya. Jadi setiap insert, update, dan delete itu pasti disimpan tuh. Misalkan kita contoh pakai MySQL, itu disimpan di binary log atau binlog, tapi harus dinyalain dulu. Contoh kalau di PostgreSQL sama, mesti di setup dulu ya. Nanti itu catat di write ahead log gitu ya, atau wall. Lalu di sini gue pakai Debezium. Debezium itu bisa ngebaca, contohnya misalkan dari MySQL berarti bisa baca binlognya, atau dari Postgre bisa membaca wallnya. Ya nanti diubah menjadi event CDC. Dengan pola ini gue tuh nggak perlu melakukan full load berulang kali untuk membandingkan seluruh isi table. Jadi dengan Debezium itu hanya perubahan data yang dikirim ke Kafka, apakah itu berupa insert, update, dan delete. Dan tuh di Debezium bisa gue setting juga, gue nanti fokusnya mau apa nih, append only atau upsert dan lain sebagainya, banyak konfigurasinya. Nah, Kafka ini dipakai untuk penghubungnya. Jadi Debezium akan kirim datanya ke Kafka. Jadi Kafka itu bisa dibilang sebagai buffer lah ya. Buffer dan lognya itu disimpan di situ dan bisa di replay. Kalau consumer dari Kafkanya itu gagal atau berhenti, si event-event CDC-nya itu sebenarnya tetap simpan di Kafka-nya. Jadi misalkan gagal nih, gue nggak perlu ngambil lagi dari OLTP-nya atau source-nya. Tinggal gue beneran aja consumer-nya supaya nyala lagi. Gitu. Jadi saat consumer-nya udah nyala, dia bahkan nanti bisa ngebaca event dari Kafka tersebut, yang nanti akan dilakukan kita lakukan ke append aja atau upsert gitu ya, ke skema raw di Postgre atau di WH gua. Di titik ini dashboard dan reverse ETL itu nanti nggak perlu lagi ngambil data langsung dari LTP-nya. Lalu di DWH-nya nanti datanya itu bergerak gitu ya, dari raw ke staging, lalu ke core, dan terakhir ke data mart. Ini konsepnya mirip kayak medallion, tapi namanya bukan medallion gitu ya. Kalau medallion kan ada bronze, silver, gold. Nah ini sama gitu sebenarnya. Kayak raw itu adalah bronze, staging dan core itu adalah silver, lalu gold itu adalah data mart. Di raw ini gue menyimpan hasil CDC semirip mungkin dengan source-nya. Paling ada tambahan beberapa kolom gitu sebagai penanda bahwa itu CDC. Lalu di staging itu dilakukan proses casting, deduplikasi, dan juga normalisasi. Lalu di core itu adalah gue bikin modeling baru gitu ya menggunakan Kimball yang isinya itu ada aturan bisnis dan juga bentuknya dalam berupa fact table dan juga dimension table. Lalu terakhir data mart itu adalah data table yang udah sesuai, udah langsung bisa dikonsumsi oleh dashboard ataupun digunakan untuk proses reverse ETL. Postgre ini gue pilih bukan karena timnya itu udah jago pakai Postgre, tapi karena timnya ini sebelumnya udah terbiasa, karena di OLTP-nya itu mereka sering query-query menggunakan MySQL, jadi mereka udah terbiasa dengan SQL. Jadi perpindahan ini itu nggak sejauh memperkenalkan suatu sistem yang baru, karena mayoritas transformasinya tetap SQL, paling beda dialeknya aja. Dalam konteks workload ini, Postgre ini menurut gue lebih cocok untuk kebutuhan analitik dibandingkan tetap pakai MySQL. Karena query kompleks, window function, agregasi, materialized view, indexing, dan partitioning itu lebih nyaman dikelola di Postgre sebagai data warehouse.
Bukan berarti Postgre itu selalu lebih cepat dari MySQL, tapi untuk kasus ini menurut gue Postgre itu lebih cocok untuk query analytic. Meskipun sebenarnya Postgre itu kan sebenarnya OLTP juga ya, tapi di sini gue pakai sebagai data warehouse. Itu untuk kebutuhan analitik. Berarti gue harus menganggap Postgre ini dan memperlakukannya sebagai data warehouse. Jadi table-table yang besar itu harus tetap gue jaga dengan apa? Dengan partisi. Terus gue indeksnya pun juga mengikuti pola query yang gue bikin. Terus dashboard itu ngebacanya dari data mart gitu ya. Jadi dia baca data udah diagregat aja. Terus gue juga harus maintain pakai apa? Pakai vakum. Terus gue juga harus analyze gitu-gitulah. Komputasi ini merupakan kompromi sebenarnya antara kemampuan analitik si Postgre-nya, kemampuan SQL tim data saat itu, biaya dan kompleksitas operasionalnya. Jadi untuk kebutuhan saat itu, Postgre itu memberikan perikatan yang cukup signifikan tanpa membuat arsitekturnya menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih mahal. Kebanyakan kan logika ETL itu ada servernya sendiri untuk ETL-nya gitu. Tapi karena di sini gue mau Postgre-centric, jadi logika ETL-nya itu gue simpan sebagai store prosedur di Postgre-nya. Kenapa sebagai store prosedur? Karena kan mayoritas transformasinya adalah SQL juga gitu ya. Dan datanya udah ada di Postgre. Store prosedur sendiri itu bisa menerima parameter seperti business date, timestamp, gitu-gitu. Dan karena store prosedur itu SQL, di situ gue juga bisa masukin tuh prosesnya, proses identifikasi, immerse, agregasi, pencatatan rokon, serta update status untuk keperluan metadata job-nya dan juga data quality. Prosedur itu juga harus bikin idempotent. Jadi kalau job untuk tanggal atau window yang sama dijalankan berulang kali, hasilnya sama-sama. Ini penting untuk backfill. Lalu pgcron ini gue pilih karena requestnya kan cuma cukup sederhana ya. Gue nggak boleh nambah service and role banyak gitu. Nah dengan pgcron ini gue nggak perlu nambah service terpisah seperti Airflow dan orchestrator lainnya. Gue bisa bikin pgcron tetap berada di Postgre gitu kan, karena dia extension dari PostgreSQL aja. Jadi pembagiannya cukup jelas nih teman-teman. Debezium dan Kafka itu gue pakai untuk CDC, ambil perubahan data dari source itu, nanti disimpan ke Postgre, itu menyimpan data dan serta mengolah datanya. Sedangkan pgcron itu untuk menentukan atau penjadwalan kapan proses ETL itu dijalankan. Nanti prosedurnya yang disimpan di Postgre-nya itu akan menjalankan lah gitu. Kalau pgcron kan bilang doang ini jalanin dong. Itu kan prosedurnya jalanin atau engine sih Postgre-nya yang jalanin. Dan hasil eksekusi dari job yang dijalanin lewat pgcron itu dapat kita lihat juga nih di table bawaan dari pgcron, yaitu cron job radicals. Terus kenapa CDC yang gue pilih gitu? Ingat tadi kan ada kebutuhan reverse ETL. Reverse ETL kan berarti kan datanya dipakai lagi nih sama aplikasinya. Dan sebelumnya kan dia langsung ngambil dari database aplikasinya. Jadi kan latensi cukup cepat gitu. Makanya di sini gue pilih CDC itu karena gue bisa mendapatkan data hampir secepat dari database aplikasinya langsung. Tapi masalahnya adalah gimana gue melakukan agregasi di Postgre-nya. Di Postgre-nya kan berarti harus cepat juga gitu. Ini real time lah. Itu. Cuma kan masalahnya nggak mungkin real time banget. Jadi gue pakai konsepnya adalah micro batching atau near real time. Jadi gue akan bikin job yang ngebaca record berdasarkan kolom update terbaru. Tapi gue nggak hanya membatasi menggunakan kondisi update yang lebih besar aja dari timestamp terakhir. Kenapa? Karena kalau gue pakai pola itu, sebenarnya bisa aja ada kehilangan data. Kapan itu terjadi? Jadi misalkan ada data dengan timestamp yang sama, atau datanya telat, refine data atau istilahnya, atau ada job yang gagal, kok polanya cuma ngambil update doang, itu nggak bisa. Jadi gue mesti bikin script yang bisa menghandle itu semua. Gitu. Jadi idenya apa sih? Idenya itu adalah gue ngambil pakai watermark idenya gitu. Jadi gue ngambil last successful watermark dari table cron job radicals. Jadi gue mencari run terakhir yang sukses untuk job tersebut. Lalu menggunakan nilai NTM-nya sebagai last success watermark. Idenya kayak gitu. Jadi saat jobnya dimulai, prosedur itu akan membuat upper bound dan data dibaca dari watermark sebelumnya yang udah dikurangin dengan overlap window kecil. Di sini gue tentukan. Biasanya gue ngambil 1-5 menit sampai upper bound-nya. Sebenarnya upper bound-nya adalah waktu saat ini gitu. Sedangkan window kecilnya udah gue tentukan. Jadi upper bound-nya misalkan saat ini gue kurangin dengan 5 menit. Terus nanti datanya kemudian dikirim nih ke target table gitu menggunakan upset gitu. Kenapa? Karena dengan upset prosesnya jadi idempotent. Kalau gue ulang-ulang datanya nggak jadi masalah gitu, nggak berubah. Terus watermark juga hanya diperbarui kalau seluruh prosesnya berhasil. Kalau gagal, watermark tetap berada di proses sebelumnya atau posisi sebelumnya. Dan window yang sama bisa diproses ulang. Terus kita tahu kan setiap data itu atau proses sebenarnya nggak perlu berjalan setiap menit atau micro batching. Contohnya untuk KPI biasanya data harian gitu kan, atau buat reporting biasanya mingguan, atau mungkin buat closingan untuk customer management itu biasanya bulanan. Jadi karena tadi di awal gue udah bikin soal prosedur yang bisa nerima parameter waktu gitu ya, jadi sebenarnya gue tinggal ubah aja inputnya gitu, parameternya tinggal gue ubah aja
kayak gitu. Jadi gue nggak bikin kodenya dari ulang gitu. Dan untuk nge-backfill gue juga nggak perlu bikin kode dari ulang. Gue bikin satu script prosedur yang sama yang bisa dipakai untuk micro batching dan juga bisa dipakai untuk harian, mingguan dan juga bulanan. Nah, setiap job tadi itu kan kecatat sebenarnya. Pertama kecatat di job current details, tapi gue juga bikin dua table lain. Itu pertama ada control table, itu buat nyimpen metadata si jobnya selain default dari bawaan cronnya. Dan gue juga bikin table buat ngecatat data quality-nya. Secara kesimpulan, sebenarnya arsitektur yang gue bikin ini cocok untuk kondisi gue saat itu. Yaitu belum ada DWH dan tim itu udah terbiasa dengan SQL. Terus ada kebutuhan reverse ETL yang harus tetap cepat. Jadi keputusannya adalah saat kita mendesain arsitektur, menurut gue pribadi itu bukan memilih tools yang paling canggih, tapi yang penting adalah menghilangkan risiko gue saat itu where langsung ke LTP dan tetap memenuhi kebutuhan bisnis, yaitu latency tetap kecil dan tetap sesuai dengan kemampuan tim saat itu. Itu kurang lebih seri gue kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Thank you.